gue sih sangat menyarankan ke semua orang untuk baca kisah hidupnya Paman Gober, The Life and Time of Scrooge McDuck. Ya, gue sering ngomong kan, you only live once, never settle for mediocrity. Ini benar-benar semboyan hidup gue. Kalau lu tanya dari mana munculnya semboyan hidup ini, itu semboyan hidup yang gue tangkap dari pengalaman gue, pengalaman hidup gue, dan kedua karena gue kebanyakan baca kisah hidup Paman Gober. Jadi buku baca pertama gue itu adalah Donald Bebek ya. Dan Donald Bebek itu gue ada banyak karakter kan, ada Donald yang selalu sial, pemarah, ada Untung Angsa yang selalu beruntung, ada Agus Angsa yang pemalas, ada Paman Gober yang kikir. Tapi kaya dan tajir banget dan kayak banyak banget bisnisnya. Gue suka banget di Donald Bebek itu kalau Paman Gober yang edisi yang tiap kali dia datang ke suatu tempat yang dibilang, oh ternyata dia punya gua, dan dia kemudian kayak menyadari, oh bisnis apa gitu. Dan nah itu menarik banget. Nah, kenapa Paman Gober ini sangat inspirasional? Itu pertama kali karena ketika itu gue baca bukunya Don Rosa ya. Don Rosa ini adalah salah satu pengarang Walt Disney yang paling terkenal, dan dia yang basically membuat komik Paman Gober dengan cerita yang paling mendalam. Jadi gini, biasanya kalau cerita Paman Gober itu kan standarnya adalah dia cuma pelit. Tapi Don Rosa itu memberikan jiwa terhadap kisah itu. Kenapa Paman Gober pelit? Apa sebenarnya yang paling berharga buat dia? Dan di situ kita akan melihat kalau lu baca, nanti gue bisa tunjukin bukunya juga, bahwa paling berharga buat Paman Gober itu sebenarnya bukan duit, tapi memori dan petualangan. Uang yang ditaruh tuh, yang berapa berkubik-kubik itu taruh di gudang uangnya itu sebenarnya bukan harta dia, karena harta dia itu sebenarnya ada dalam saham, ada dalam bentuk surat berharga, dan uang-uangnya di bank. Tapi setiap uang yang ada di dalam gudang uangnya itu adalah uang yang memiliki memori yang paling penting buat dia. Karena memberikan kisah hidup dia sendiri tentang bagaimana caranya dia bisa menjadi kaya dan apa saja yang sudah dia lakukan dalam petualangan hidupnya yang panjang lebar itu ya. Jadi hidupnya kalau dalam kisah Paman Gober itu lebih dari 100 tahun sebenarnya. Tapi kita kan nggak tahu ya Bebek umurnya berapa kan dalam dunia mereka. Kayaknya Bebek umur 100 tahun pun juga masih baik-baik aja. Nah, petualangan itu yang membuat gue kayak berpikir kayak, wah gila, gue hidup ini cuman sekali doang gitu ya. Masa gue mau sih suatu hari nanti di nisan kubur gue gitu ya, kalau bisa gue gagal hidup abadi, tulisannya cuma kayak this is Pram and that's it gitu, nggak ada keterangan apapun dalam hal itu. Dan itu menurut gue kayak nggak fun gitu ya. Gini lah, kita menjalani hidup ini perlu ada suatu tujuan yang membuat hidup kita tuh terasa lebih hidup. Dan buat gue tadi, ketika gue tahu apa yang gue lakukannya adalah sesuatu yang I'm best at it gitu ya, dan itu sangat sangat memberikan semangat yang luar biasa. Makanya gue suka bilang ke anak-anak gue, kalau ditanya, Pram ini kerja apa sih sebenarnya? Karena duit kah atau karena enggak? Bahkan menurut gue kalau lu kerja cuma karena duit, I think it will be very sad gitu ya. Gue inget dulu pernah ada orang ngomong ke gue, ya ngapain lu kerjain ini? Ah ini bagus kok Pram, duitnya penghasilannya oke nih dari kerjaan gue ini. Dan gue bilang, wah ini gak ada lebih menyedihkan daripada itu, gue bilang. Karena satu-satunya yang bisa lu bangga di pekerjaan lu adalah karena dia menghasilkan duit. And that's it gitu. Lu nggak bisa menceritakan ke gue kenapa lu seneng. Gue nggak bisa mata lu berbinar-binar pada saat ditanya kenapa pekerjaan lu menyenangkan. Kalau lu tanya ke gue kan, apakah gue senang atau tidak dengan pekerjaan ini, gue akan selalu jawab, ya gue seneng banget. Lu bisa lihat dari mata gue, dan mata gue nggak akan bisa menipu karena gue emang bener-bener seneng jadi lawyer. Yang kalau tadi gue bilang ke anak-anak gue itu punya fire in my soul. I work because there is a fire in my soul. Dan fire itu nggak bisa dipadamkan. Karena memang gue seneng banget gitu ya. Pekerjaan ini menantang, pekerjaan ini memberikan cerita baru setiap hari yang gue nggak bisa membayangkan. Gue udah lebih dari 17 tahun kerja jadi corporate lawyer, gue mendalami ilmuku juga udah lebih dari 20 tahun lebih. Tapi tetap aja ada hal-hal baru yang nggak bisa ditemukan, yang gue pikir gue udah tahu, ternyata masih ada aja yang gue nggak tahu juga. Dan that's really fun gitu ya. Dan gue sangat berharap ya orang juga bisa menemukan tadi ya, passionnya tadi yang sesuai dengan apa yang dia mau kejar atau dia mau kerjakan gitu. Karena kalau enggak ya it will be a very sad life gitu. Dan gue nggak berharap sih orang menghadapi hal itu. Gue sih bersyukur, gue beruntung ya. Gue bisa ketemu pekerjaan yang gue seneng banget, menghasilkan duit juga dan memuaskan hidup gue gitu. Dan I think very important buat orang-orang juga ketika gue ngasih tadi sebuah yang tadi itu, supaya mereka juga jangan kemarin gue sempat baca kan ada yang stoikisme ya kan, kayak sekarang lagi beredar itu kan. Kemarin gue baca di majalah Aion dan dia menurut gue tuh kritiknya cukup menarik gitu, karena dia bilang di situ di Aion itu kayak stoikisme ini kayak filsafat orang kalah. Dalam artian lu menjustifikasi ketika lu emang hidup lu lagi gak enak dan sebagainya, lu menjustifikasi itu kayak udahlah ini semua hanya dalam pikiran, dan oleh karena itu lu ya terima aja gitu. Nah itu bagian yang mungkin kita harus hati-hati gitu. Jangan sampai
again, memang benar ada banyak masalah dalam hidup ini, ada banyak hal yang lu pasti nggak bisa kontrol dan nggak bisa atur, dan you have to face it. Tapi jangan berhenti cuman kayak ya udah ini ada masalah and that's it, ya kan? Bahwa kita harus menerima yang begini aja. No, you have to fight it back. Dan itu yang tadi again, inspirasi gue lagi-lagi dari Paman Gober gitu. Karena tiap kali gue ngeliat dia, gue bisa ngeliat orang yang udah mau kayak gimana pun, masalah udah sebanyak apapun, tetap aja dia akan bangkit maju lagi, ya kan? Dia jatuh 7 kali, dia akan bangkit 8 kali. Dan ya apa ya, gue sih sangat menyarankan ke semua orang untuk baca kisah hidupnya Paman Gober, The Life and Time of Scrooge McDuck. Itu gue wajibin banget deh buat semua orang. Dan itu akan jauh lebih banyak bercerita dibanding apa yang bisa gue sampaikan hari ini tentang semboyan hidup gue. Kalau ambisi gue dalam 10-20 tahun ke depan, ya dulu sih gue kan sudah pernah berencana sebenarnya pengen jadi hakim ini ya, hakim Mahkamah Konstitusi sebenarnya. Tapi tiba-tiba kemarin ada amandemen Undang-Undang MK yang entah gimana caranya memperpanjang lagi usia minimum buat jadi hakim konstitusi. Tapi kalau ditanya yang benar-benar 10-20 tahun ke depan, tentu nomor 1 gue pingin memastikan Umbra itu jadi law firm top ya. Dan gue sendiri, gue pingin memastikan bahwa gue jadi best in town. Sesimpel itu aja. Kenapa? Karena tadi, seperti gue bilang kan, kalau misalnya gue gagal hidup abadi dan gue mati, gue pingin nisan gue itu harus menuliskan sesuatu. Gue selalu membayangkan apa akan gue tulis di nisan gue. Dan di nisan gue itu gue akan bilang, harusnya adalah Here lies Pramudia Octavinanda, born and bred corporate lawyer. He was the best. Itu yang gue pingin selalu. Karena gue mau punya legacy yang jelas bahwa pada saat gue pergi meninggalkan dunia ini ya, I've known as the best lawyer. Nggak ada alternatif lain selain menjadi yang terbaik. Bukan apa-apa. Dalam bisnis pun juga seperti itu. Gimana caranya lu bisa membedakan diri lu dari yang lain kalau lu nggak bisa menunjukkan kualitas. Dunia sekarang ada banyak persaingan, ada banyak orang yang generik yang semua berlomba-lomba pingin mencari attention dan lain sebagainya. You need to differentiate yourself gitu. Dan kalau misalnya lu nggak bisa membedakan diri lu dari yang lain, ya sulit gitu. Dan buat gua di dalam industri ini sebenarnya nggak terlalu sulit. Karena gua udah punya perbandingan tadi di Amerika. Wachtell & Litten. Gimana caranya satu law firm dengan jumlah orang sekecil itu tapi bisa menghasilkan duit sebanyak itu, menjalankan pekerjaan sebanyak itu. Karena tadi mereka selalu fokus sama yang susah-susah. Dan itu gue pingin juga dalam pekerjaan gue. Gue nggak mau cuma disuruh ngerjain kerjaan yang gampang atau yang sambil tidur atau sambil merem juga bisa gue kerjain, ya kan? Buat apa? Itu kerja seperti itu nggak menarik. Gue mau orang yang mau datang ke gue, Pak Pram, ini saya lagi ada krisis. That's music to my ear. Bukan karena gue senang dia punya krisis ya, tapi karena gue senang satu dia percaya sama gue untuk nyelesain, dan karena dua ini tantangan yang akan membuat hidup dan hari-hari gue jadi menarik banget gitu. Tiap hari ini sekarang gue kerjaan ini mungkin periode tersibuk lagi dalam hidup gue. Gue punya kayak 90 meter yang lagi berjalan. Dan dari 90 meter itu kayak, kalau mungkin buat orang udah overwhelmed gitu. Tapi kalau buat gue kayak, wow, gue mesti berstrategi, mesti memikirkan gimana caranya semua ini bisa berjalan dengan segala macam beban dan situasi yang dihadapi oleh klien gue masing-masing gitu. Makanya dalam 20 tahunnya adalah path to mastery yang gue harap gue bisa jadi jagoan yang bahkan lebih jagoan lagi. Kalau di Jepang itu istilah namanya shokunin, path to mastery. Dan path to mastery itu lo harus memahami satu hal, bahwa kesempurnaan itu adalah mustahil. Tapi lu harus setiap hari berusaha untuk mencapai kesempurnaan tersebut. Itu prinsip dari Shokunin. Itu prinsip dari Jiro Ono. Sushi Tsukiyabashi Jiro ya. Gue udah pernah berkunjung ke sana. 2 kali gue berkunjung ke sana dulu. Gue sempat makan situ. Gue sempat dilayani langsung oleh Jiro Ono-nya. Dia bikin sushi di depan gue. Tuh orang umur udah 92 bos. Tapi umur 92 dia masih kerja. Dan pada saat gue melihat teknik dia bikin sushi, itu tangannya tuh kayak cepet banget, kayak melayang aja tuh di dia dan jadi sushi. Dan gue bisa ngebayangin, gue baca buku-buku interviewnya, gue baca wawancara dia waktu itu ya, dan dia tulis. Bahkan di umur dia waktu udah 80 apa tuh dari wawancara, dia bilang tiap hari gue masih mimpi gimana caranya gue bisa bikin sushi lebih baik lagi daripada hari yang kemarin. Nah kalau kakek-kakek umur 90-an masih mikir kayak begitu, Martin Lipton tadi seperti gue bilang umur 90 juga masih kerja di Wachtell & Lipton di New York. Masa gue yang umurnya bakal belum 40, udah duduk malas-malas dan lain sebagainya. Masa gue kalah sama kakek-kakek gitu kan? That doesn't make any sense. Dan buat gue ya, udah, gue nggak punya excuse jadinya. Ada orang-orang hebat, orang-orang tua hebat, ya ini suatu jarang gue omongin ya, karena memang gue jarang menemukan inspirasi. Tapi sekali ketemu, gue tahu tuh orang memang pantas banget buat diikutin, pantas banget buat jadi inspirasi gue, dan pantas banget buat gue kejar. I want to beat them. Itu yang rencana yang inti dari apa yang ingin gue capai dalam 10-20 tahun ke depan. Bagaimana rencana dan strategisnya? Nah itu hal yang terpisah. Nah itu adalah rahasia dagang.